Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melaksanakan, dengan begitu maka kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, kita setiap saat senantiasa mencermati berbagai perkembangan politik, ekonomi maupun yang lainnya melalui berbagai media sosial, dan kita akan mengolah dan kemudian menyajikan di dalam bentuk video-video sebagaimana sudah kita kemukakan sebelumnya, dengan sedikit mengomentari dan memberi share terhadap isu-isu terkini. Saudara, kali ini kita akan mengemukakan satu masalah yang terkait dengan pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Lanyala Mataliti, yang menganjurkan supaya pemilu ditunda dan Presiden Jokowi jabatannya diperpanjang menjadi 2 tahun bahkan 3 tahun. Kita nanti lihat argumen sederhana yang dikemukakan oleh yang bersangkutan, dan kadang-kadang kita menjadi jengkel terhadap yang bersangkutan karena sebagai ketua lembaga negara yang merepresentasi sebagai salah satu lembaga demokrasi, lahir karena buah dari reformasi, tuntutan demokratisasi dan reformasi pada tahun 1998 yang lalu, tetapi menghasilkan orang seperti ini yang seakan-akan melawan arus reformasi, semangat reformasi dan demokratisasi. Saudara, Lanyala Mataliti adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hari ini yaitu 2024 yang akan datang, ya 2024, yang pergerakannya sebagai Ketua DPD beberapa waktu terakhir ini, termasuk beberapa waktu yang lalu, yang mensponsori diantaranya membawa DPD untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang uji materi tentang undang-undang pemilu terkait dengan masalah presiden threshold dan tentang calon presiden dan wakil presiden independen pada masa yang lalu ke Mahkamah Konstitusi dan kalah. Gerakan beliau melakukan pidato di mana-mana, termasuk di Solo dengan kelompok-kelompok kritis dan sebagainya, untuk melawan seakan-akan berseberangan dengan rejim pada saat itu, ya, ide-ide rejim yang pada saat itu dilempar oleh sekelompok-kelompok orang supaya masa jabatan presiden ditambah atau undang-undang dasar dapat diamandemen, undang dasar 45 dapat diamandemen sehingga masa jabatan presiden Jokowi bisa mencalonkan diri kembali. Pada saat itu ramai, setidaknya pada awal tahun atau akhir tahun kemarin dan sampai ke awal tahun ini. Nah, diantaranya beliau diantaranya menentang wacana-wacana itu. Tetapi yang sangat mengejutkan saudara sekalian, ketika beberapa malam yang lalu, kalau saya tidak salah sekitar 3 atau 4 malam yang lalu, himpunan pengusaha muda, di musyawarah himpunan pengusaha muda yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, dan hadir beberapa menteri kabinet Jokowi, dan ternyata saya baru tahu kalau beliau salah satu yang diundang untuk berbicara di dalam forum itu, dan salah satu poin pembicaranya adalah mengusulkan supaya masa jabatan presiden ditambah 2 tahun. Tanpa argumen bernegara yang sebagaimana biasanya seorang ahli politik atau taruhlah apalagi dia seorang ketua lembaga negara politik, karena DPD itu adalah satu lembaga negara, lembaga produk politik, ya, demokrasi, yang mestinya pula alasan argumen yang sangat bersifat konstitusional dari konstitusi maupun dalam undang-undang, bukan hanya sekadar mengucapkan dan tanpa alas yang jelas yang boleh dikata bisa merusak prosesi demokrasi yang tengah kita jalani sudah dari masa ke masa. Nah, baiklah kan, dan hari ini penjelasan atau pernyataan beliau diulang kembali dan dimuat di dalam Oposisi Cerdas di Twitter, media sosial, salah satu media sosial terkenal, di mana di Twitter ini diberi judul Ketua Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia Lanyala mendadak minta pemilu ditunda dan masa jabatan Jokowi ditambah 2 tahun. Nah, kita akan membacakan uraiannya. Tak ada angin, tak ada hujan. Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti mendadak meminta agar pemilu 2024 ditunda. Tak sampai di situ, ia bahkan meminta agar masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diperpanjang 2 tahun. Nah, jadi selanjutnya alasannya Lanyala menilai 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi habis untuk menangani pandemi COVID 2019. Ia juga menuding bahwa pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Kita stop di sini dulu. Jadi ini sangat bertentangan dengan apa yang dia suarakan beberapa bulan yang lalu dan terkait dengan masalah gugatan dia tentang perlunya calon presiden yang secara independen dan wakil presiden, bahkan juga mendukung tentang upaya nol presiden threshold. Ketika itu gagal, dia munculkan ini. Ini kita duga bahwa jadi bertentangan dengan apa yang dilakukan. Ini orang tidak punya pendirian, ya. Mohon maaf, sebagai ketua lembaga negara memalukan sebetulnya orang seperti ini, karena dia tidak mengetahui, dia seakan-akan dia berbicara tidak memiliki pengetahuan tentang demokrasi, soal demokrasi politik, demokrasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dia asal bicara saja. Kalau misalnya alasan COVID, mestinya bukan hanya presiden, tetapi struktur kekuasaan di bawahnya termasuk kepala-kepala daerah yang masa jabatannya kemarin ini selesai sampai bupati wali kota juga harus diperpanjang. Maka pada suatu kesempatan ketika isu perpanjangan dari tahun lalu bergulir, dan ini sebetulnya diserta andaikan waktu itu PDIP itu tidak menolak tentang amandemen Undang Dasar 45 tentang penambahan masa jabatan atau memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan COVID. Itu sebetulnya di DPD juga sudah bergulir, sudah setuju. Karena dampak itu menguntungkan juga pada anggota-anggota DPD, karena tidak perlu pemilu ditambah. Anggota DPR tambah masa jabatannya 2 tahun, anggota DPR. Tetapi saya mengatakan, kalau mestinya tidak hanya sampai di situ, kalau alasannya COVID. Seluruh gubernur yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2002 karena ditimpa oleh masa COVID, dan mereka mengalami masa COVID itu, harusnya juga diperpanjang 2 tahun. Misalnya gubernur DKI, ya, mana lagi gubernur mana-mana, kemudian wali kota dan lain sebagainya, harus diperpanjang. Karena mereka ini juga ada produk pemilu kada, walaupun bukan pemilu nasional. Enak saja ini orang mau berperpanjang masa jabatan tanpa pemilu karena alasannya sudah dikuasai. Dikuasai siapa? Nah, itulah kalau misalnya suatu ketika partai-partai yang bertarung dalam pemilu ini kemudian masih tetap PDIP menang, kemudian ini menang dan sebagainya, ya itu rakyat yang mendukung. Dan tugas anggota DPD itu memastikan, karena melekat ada juga tugas pengawasan, termasuk dalam proses pemilihan, untuk mengawasi, memastikan bahwa pemilu itu jujur atau tidak, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Juga termasuk juga mengawasi tentang proses pemilu kada yang berlangsung nanti pada tahun 2024. Itulah yang harus jangan-jangan ini orang tidak mengerti tentang undang-undang tugas dan fungsi wewenang DPD maupun yang lainnya, Mataliti ini. Sehingga atau bisa jadi orang bisa menduga bahwa ini sudah terjadi deal, ya udah banyak yang masuk juga, cuan misalnya. Mohon maafin ya, bisa aja orang menduga seperti itu karena sebelumnya Anda tidak membuat pernyataan seperti ini, bahkan berseberangan dengan ide-ide tentang perpanjangan masa jabatan presiden itu di masa sebelumnya. Dan ketika ditolak oleh Mahkamah Konstitusi gagasan gerakan Anda untuk calon presiden independen dan mendukung presiden threshold 0% dan itu terkait dengan keinginan Anda untuk calon presiden atau wakil presiden. Gagal, Anda kembali membuat pernyataan seperti ini yang dapat diduga bahwa Anda bekerja sama oleh rejim dengan rejim, dan bisa jadi Anda diduga sudah mendapat sesuatu secara material di sana sehingga Anda menggunakan kapasitas Anda sebagai ketua DPD membuat pernyataan seperti ini, walaupun pernyataan ini bertentangan dengan sumpah jabatan Anda sebagai ketua DPD maupun anggota, termasuk juga
karena Anda mestinya taat terhadap peraturan perundang-undangan termasuk konstitusi di dalam sumpah itu. Dengan tidak pernyataan seperti ini kan Anda mencoba untuk melecehkan semangat hakikat bernegara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun dalam turunan dalam undang-undang yang lainnya. Nah, kita selanjutnya, usulan penambahan masa jabatan presiden selama 2 tahun dilakukan agar rakyat bisa menebus 2 tahun pemerintahan Jokowi yang dinilainya terbuang untuk menangani virus corona. Alasannya sangat sederhana dan tidak masuk akal, tidak konstitusional, tidak beralas pada konstitusi dan maupun peraturan perundangan. Jadi lebih pada pragmatisme dia, menyederhanakan. Padahal dia sebagai ketua lembaga negara loh, dewan yang produk demokrasi, produk reformasi dan produk dari proses demokratisasi. Nah, ini sayang padahal di DPD itu banyak sekali orang-orang pintar yang mengerti soal-soal tentang bernegara, tapi kok beliau yang dipilih menjadi ketua DPD saya tidak mengerti, pasti ada sesuatu yang tidak beres di sana dalam proses pemilihan ketua DPD itu, sehingga orang seperti Pak Matalata ini bisa terpilih sebagai ketua DPD. Padahal saya agak terkejut waktu itu karena orang tahu Pak Matalata selama ini kan ya mohon maaf ya, orang keras sehingga agak yang ada yang mengatakan ya mirip-mirip preman lah, mohon maaf. Dan secara kapasitas inteleknya tidak punya untuk menguasai untuk memimpin alat inteleknya, penguasaan bahan-bahan bernegaranya, ilmu bernegaranya tidak punya. Tidak dimiliki ketika padahal posisi sebagai ketua DPD itu ya orang seperti kalau kami dulu kan Pak Kinanjar ya. Pak Kinanjar orang tahu lah dia punya pengalaman segudang jadi orang tidak ada masalah kalau Pak Kinanjar jadi ketua DPD. Gitu loh. Atau waktu itu yang bersaing dengan Pak mantan Menteri Perikanan ya, Pak Sarwono gitu ya, walaupun Sarwono kemudian gagal terpilih gitu loh. Jadi usulan seperti ini usulan yang aneh dan ya kayak orang tidak sekolah gitu ininya, kerangka berpikirnya. Dikatakan bahwa melihat Pak Jokowi sudah 2 tahun karena situasi COVID-19, beliau belum menampakkan hasilnya. Yang sekarang aja 2 tahun dilewati, ya kenapa nggak ditambah aja 2 tahun lagi untuk nebus yang COVID-19. Nah coba, jadi alasannya sangat, ya memang tidak pantas lah alasan ini diangkat oleh seorang ketua lembaga negara atau yang lembaga negara itu justru terkait di masalah demokrasi. Alas pikirannya dibikin-bikin atau dibikin karena memang dia tidak tahu. Karena memang ya tidak punya ilmu sehingga pikirannya seperti ini. Alasan karena COVID, itu yang kembali coba tadi. Kalau alasan itu, kenapa tidak seluruh bupati dan wali kota kalian tidak lakukan, termasuk gubernur? Begitu itu hal itu terkait dengan masa perpanjangan itu terkait dengan kalian mau cari alasan untuk itu pembenar supaya diperpanjang masa jabatannya. Ini kan sakit ya, orang bernegara kok seperti ini, orang pejabat negara kok argumennya seperti ini gitu loh. Ini bukan soal kita suka tidak suka Pak Jokowi dan Pak Lanyala, bukan, tetapi kalian ini Pak Lanyala, Pak Jokowi juga sudah bilang ulang-ulang, kalau Pak Jokowi dianggap belum sukses di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kepresidenannya, ya, tugasnya selama lagi 2 tahun lagi yang akan berakhir, itu karena tim kerja beliau. Ya kemudian corona itu ya seluruh dunia ini mengalami, bukan cuma Indonesia. Dan gubernur, bupati, semuanya mengalaminya. Dan yang lalu-lalu juga jangan dijadikan alasan itu karena itu tidak boleh. Konstitusinya mengatur per 5 tahunan dan 2 kali dan bisa 1 kali lagi masa jabatan, tapi tidak untuk diperpanjang. Tidak ada konstitusi. Kalaupun masa jabatannya karena ada satu alasan tertentu kemudian masa jabatannya presiden itu harus berakhir, maka ada kemudian pemilu atau pengganti presidennya belum nongol, belum tersedia, maka disebut ada mekanisme triumvirat.
yaitu Kemendagri, Panglima TNI, kemudian Menhamkam, ya Mendagri, Menteri Luar Negeri, sama Menhamkam. Triumvirat ini untuk memimpin transisi kepemimpinan. Ada kan mekanisme itu dalam konstitusi. Kenapa Anda ngomong begini kan, menunjukkan kebodohan dan ya mohon maaf menunjukkan kerendahan pikiran dan kebodohan lah. Ya istilah mohon maaf ini. Mau tidak mau istilah itu bisa mewakili semua tentang pengetahuannya tidak punya, berpikirnya lemah dan lain sebagainya. Sehingga argumen yang ditampilkan argumen yang model seperti ini. Nah, kita lanjut lagi kemudian. Semakin mengejutkan, Lanyala bahkan mengaku telah mengeluarkan satu pernyataan untuk mendesak Presiden Jokowi agar mengeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan naskah asli yang nantinya bisa dilakukan adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilahkan Presiden memperpanjang mau 2 tahun atau 3 tahun, silahkan, yang penting adendumnya selesai. Jadi pemilihan presiden cukup melalui MPR agar MPR nggak usah lagi pakai coblos-coblosan, kasihan rakyat. Nah ini mabok ini orang ini, mabok dalam pengertian tanda petik ya, mabok kuasa atau mabok apa ya, mabok atau pikirannya memang sudah tidak waras. Berbahaya ini orang pernyataan seperti ini. Mendorong seorang, dan sebetulnya ini bisa diberhentikan karena melawan undang-undang dasar yang ada, yang dipakai untuk sumpah jabatannya dan sumpah sebagai anggota dan undang-undang yang ada. Andaikan saya masih anggota DPD RI, orang ini saya sudah akan membuat gerakan untuk melakukan upaya uji tidak percaya kepada yang bersangkutan sebagai ketua DPD. Karena itu jelas yang bersangkutan mengusulkan mengatur suatu siasat untuk membubarkan Undang-Undang Dasar hasil amandemen 1945, hasil amandemen yang lalu, dan mau kembali kepada naskah asli Undang-Undang 1945. Dalam konteks pikiran boleh saja, tetapi dalam konteks Anda kan bukan sebagai seorang intelektual yang bebas. Anda terikat oleh nilai-nilai yang kerja sebagai ketua DPD, yang Anda terikat dengan sumpah janjimu bahwa Anda harus melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ingat itu sumpah. Jadi ini sebetulnya ini bisa, ketua DPD ini bisa jatuh kalau ada gerakan dalam anggota mengatakan bahwa ketua DPD telah melanggar sumpah janjinya. Satu. Yang kedua, ini pikiran yang berbahaya. Dia mau kembalikan Indonesia ini ke zaman otoritarian dulu. Dia mau mendesak Presiden Jokowi supaya lebih otoriter dan mendorong Presiden Jokowi untuk melanggar peraturan perundangan dan sumpah ininya tanpa ada alasan yang jelas. Ya, darurat apa yang keadaan negara, kedaruratan apa yang dialami oleh negara sehingga mendorong Presiden untuk mengeluarkan dekret seperti yang dilakukan Soekarno pada saat itu, tahun 1955 atau 1959, yang mengeluarkan dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ketika konstitusi ketika itu menurut sejarah, ketika itu konstituante telah juga relatif menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dalam menyiapkan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang ini tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba tidak ada kedaruratan bernegara, terdesaknya negara untuk bisa meminta supaya Presiden mengeluarkan dekret, keluarkan Undang-Undang Dasar 45, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Konsekuensi dari mengeluarkan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45, nanti tanya para ahli-ahli tata negara. Begitu Presiden mengeluarkan dekret untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, maka seluruh lembaga negara bubar. Karena produk dari Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu yang terjadi sekarang, misalnya DPD ini. Dan berakhir masa jabatannya. Itu konsekuensinya. MPR bubar, DPR bubar, masa jabatan otomatis berakhir, termasuk Presiden sendiri. Karena Presiden hari-hari ini dengan kabinetnya, termasuk seluruh lembaga negara yang dipilih melalui secara demokratis, yaitu melalui pemilu,
itu menggunakan produk undang-undang hasil amandemen, undang-undang yang sudah di amandemen, undang-undang dasar sudah amandemen, dan undang-undang yang hari-hari ini berlaku itu juga merupakan produk dari merujuk, merefer kepada undang-undang dasar yang hasil amandemen itu. Jadi ketika presiden membuat dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka seluruh kelembagaan bubar. Tidak punya dasar lagi. Lembaga negara hasil pemilu dari yang menggunakan Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang hasil amandemen itu bubar, Pak. Termasuk kalian. Coba tanya ke ahli-ahli bernegara tentang konstitusi dan lain sebagainya tentang soal itu. Karena itu Anda sebetulnya sebagai ketua lembaga negara, apalagi ketua suatu lembaga negara yang lahir dari proses demokratisasi atau reformasi, berbicara memiliki argumen yang sangat lemah, ya kita mudah membantah dan kita anggap mungkin Pak Mataliti agak lagi stres kali ya kok ngomong kayak begini. Ya memang, tapi kalau saya memahami bahwa Pak Mataliti ngomong kayak gini karena sekolahnya terbatas, ilmu tentang bernegara sangat terbatas, berbeda dengan Profesor Jimli dan teman-teman yang lain yang hari-hari menjadi anggota DPD. Sayang, kalian punya ketua DPD yang seperti ini yang harusnya fokus habis. Kalaupun terjadi ada gerakan minta perbaikan undang-undang, termasuk konstitusi, itu adalah upaya untuk amandemen konstitusi. Itu adalah daya tawar dari DPD kalau terjadi di pihak sebelah minta amandemen konstitusi untuk perpanjang atau apalah namanya, maka DPD harus mempunyai standing. Kita setuju dengan amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan catatan bahwa bagian-bagian di DPR yang terkait dengan DPD harus dikuatkan. Pasal-pasal yang terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah harus, terutama fungsi dan kewenangannya harus ditingkatkan, dikuatkan, baru kita setuju. Kalau tidak, kita tidak setuju terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 45. Sebab kalau secara keseluruhan DPD itu tidak ikut serta di dalam proses persidangan MPR, maka sidang MPR itu tidak akan pernah terjadi. Sekalipun 600 orang dari puluhan partai yang tergabung di dalam sana itu bersepakat untuk melakukan sesuatu dalam kaitan sidang MPR. Tetapi kalau satu pun dari anggota DPD itu, dan termasuk juga kelembagaan DPD itu tidak setuju terhadap masalah yang diajukan oleh DPR atau siapapun, itu sidang MPR tidak bisa terlaksana. Karena sidang MPR terlaksana kalau hanya bisa terlaksana dianggap sah kalau dihadiri oleh DPD maupun DPR RI. Nah, mestinya Pak Lanyala sebagai ketua DPD dan teman-temannya berjuang ke arah situ untuk memperkuat posisi kewenangan DPD RI supaya perjuangan teman-teman anggota DPD RI memperjuangkan kepentingan daerahnya bersifat lebih efektif. Kalau sekarang ini kan DPD RI itu tidak ada kuasanya. DPD RI itu seperti LSM, menyampaikan pikirannya, menyampaikan suatu masalah dari masyarakat ke DPR. DPR tindak lanjut atau tidak soal lain. Nah, DPD juga begitu. Di dalam Undang-Undang Dasar itu, bahkan juga tetap juga turunkan dalam Undang-Undang MD3 atau dulu namanya Susduk itu, tetap bahwa aspirasi itu disampaikan ke DPR. Dan DPR tidak mengikat DPR untuk menindaklanjuti atau tidak aspirasi daerah itu. Itulah yang mesti diperbaiki. Kondisi kelembagaan DPD itu, fungsi dan kewenangan kelembagaan DPD itu harus diperbaiki, ditingkatkan, sehingga ketika kalau terjadi amandemen, maka DPD stand baiknya harus menguatkan ini. Tawar-menawarnya di situ. Bukan pergi membawa DPD itu untuk independensi amandemen Undang-Undang Dasar hanya untuk calon presiden independen. Itu mementingkan hanya kepentingan dirimu sendiri, Pak Lanyala. Nampak sekali di situ. Saya heran kok tidak. Ketika MPR mencanangkan kemarin-kemarin ya, DPR mencanangkan supaya ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 dalam rangka mengatur beberapa pasal terkait dengan masalah haluan negara, mestinya DPD juga harus menyiapkan. Kami mau, tetapi ini harus masuk. Kalau tidak, kami tidak mau. Begitu tidak mau, MPR tidak pernah bisa melaksanakan sidang. Itulah sebetulnya standingnya DPD di situ dalam kaitan masalah MPR itu. Jadi,
teman-teman DPD jangan diam aja, anggota-anggota melihat kelakuan ketua DPD model seperti ini. Dulu kita kritis terhadap Pak Ginanjar. Walaupun kita hormat terhadap beliau, tetapi kita kritis. Kita ada hal yang tidak pendapat dengan kita dalam kaitan masalah urusan daerah, negara. Kita berdebat. Nah, dan tentunya perbandingan Pak Ginanjar dengan Lanyala Mataliti jauh lah. Dari sisi kapasitas pengalaman, jauh antar langit dan bumi lah. Pak Ginanjar jauh lebih ini daripada Pak Lanyala. Mohon maaf Pak Lanyala. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya kira ini beberapa hal yang kita bincangkan sore ini terkait dengan masalah pernyataan Pak Lanyala dan perkembangan demokrasi yang menjadi hangat karena dipicu oleh pernyataan pejabat negara yang menurut kami tidak rasional dan argumentatif. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.